to move. Kamu nggak pernah kasih tahu saya pindah kan? So you know what? I'm not gonna apply to any job except for Houston. Saya bilang. Jadi saya apply-nya hanya Houston. 100 pekerjaan yang saya apply itu semua Houston. Nggak ada yang nggak di Houston. Except for one, Conroe. Saya pikir ya Conroe masih oke lah ya. Sedikit ya masih oke lah Conroe gitu. Masih oke lah, masih within Houston gitu. Houston and surrounding. Saya sedikit-sedikit mepet sedikit itu sama Tuhan udah. Tapi pada saat itu saya mikir, ya Conroe nggak terlalu jauh, masih oke. Bisa tinggal di Woodlands, bisa tinggal di sini, jalan tiap hari gitu ya, masih oke lah gitu. Karena udah desperate saat itu. Tapi banyak orang ngasih tahu saya gitu. Termasuk istri saya. Cari yang lain dong, apply yang lain dong. Terus habis gitu dari orang tua saya di Indonesia juga, kamu gak dapat, kamu cari. Masih banyak, ada Dallas segala, banyak gitu. Tapi saya tutup telinga saya. Saya bilang, Tuhan belum kasih tahu saya untuk move. Karena Tuhan belum kasih tahu, I have to trust Him. Saya harus percaya kalau Tuhan akan memberikan reveal to me what I need to do. Jadi pas saat itu saya pegang bener tuh kata-kata tuh yang katanya be still itu saya benar-benar pegang tuh. Literally be still. Literally saya nggak nyari. Saya katakan, if this is what you want, dan Tuhan masih mau naruh saya, dan saya masih percaya calling itu ada untuk di Houston, saya nggak akan cari yang lain. Dan saya nggak cari. Anyway, long story short, saya dapat kerjaannya. Dan orang-orang yang dulunya pernah mengatakan, kamu kok bodoh segala gitu. Kalau saya waktu itu, saya mikir ya, saya waktu itu kalau saya nyari duluan, saya sudah keluar duluan, saya harus bayar 12.000 saudara. Karena gara-gara saya di fire, saya nggak perlu bayar green card. Saya apply green card tuh sudah berapa tahun, dari tahun 2002 sampai sekarang, 8 tahun. Belum dapat, setiap tahun bayar terus. Karena proses ini, semua dibayar oleh PwC. Thank you PwC. Dibayar mereka semua. Dan kalau saya keluar, sebelum mereka fire saya harus bayar itu semua. Cost itu semua saya harus bayar. Tapi karena saya di fire, saya haleluya. Saya gak perlu bayar. Jadi seringkali dalam kehidupan kita prayer kita, seringkali kita memikirkannya apa yang terjadi itu semau kita gitu loh. Apa yang kita mau. Sama seperti saya juga begitu. Kok gak dikasih-kasih sih? Pada saat itu, waktu itu sudah dekat sekali, saya hampir dapat pekerjaan. Pada saat Thanksgiving retreat belum mulai, saya pikir, haleluya Tuhan akan berikan pada saya kerjaan ini. Saya bilang gitu sama Yeni. Tempatnya udah pas, semuanya pas. Salah satunya yaitu BP. Tapi saya gak di-hire sama BP. Terus yang kedua, di Galeria. Saya apply, saya udah second interview segala, udah lewat semua. Ada 2 kandidat, salah satunya saya. Hampir di-hire. Pada saat itu udah mau Thanksgiving. Nah, jadi kabarnya datangnya kata dia hari Rabu. Sebelum kita berangkat Thanksgiving retreat. And I thought, haleluya ini pas nih Tuhan bener. Saya bisa pergi retreat, langsung saya sharingkan. Tuhan itu dahsyat gitu. Ternyata Rabu saya di call. You did not get accepted. Dan hari Kamisnya, hari Rabu malamnya, hari Rabu malam itu juga berita dahsyat datang dari Om David. Kamu bisa share nggak besok di bus? Can you share at the bus to retreat? Share about God's goodness. And I thought, oh my God. What am I gonna share? Saya pikir pas nih Om David kasih tahu gitu, dapat gitu. Kalau dapat kan pas gitu ya. Oh ya Tuhan baik gitu. Ternyata enggak. Waduh Tuhan kita itu kadang-kadang. Tapi saudara, habis itu kita juga udah mikir gitu, aduh Tuhan kita berserah aja deh udah. Karena pada saat itu kita udah mikir, I thought to myself, using my brain, I said, you know orang cari kerjaan, accounting, gak ada ya, yang nyari kerjaan tuh Desember tuh gak ada. Kenapa? Itu tuh buku tuh akhir Desember. Gak ada orang accounting nyari kerjaan, yang baru mau diterima kerjaan, company pun gak ada yang hire orang accounting, itu tuh sudah deket sama tutup buku. Kenapa nggak ada waktu untuk train, belum belajar komputernya, belum ini, belum itu. Ya kan, ngerti ya orang accounting semua pasti udah begini-begini. Iya, nggak ada. In December I already thought, oh my God, I'm gonna have to wait next year. Tapi Tuhan waktu Januari, saya ingat, Tuhan promise, this year you're gonna get a new job. Tuhan udah promise itu. Tuhan udah promise. Kamu nggak usah worry. Jadi kita pegang aja janji Tuhan.
And at the right time when Catherine was born, an hour later saya dapat job offer. Desember 14, 2009. Saya nggak akan lupa. Kenapa? Ya karena memang benar Catherine was born. Tapi at the same time because there's a job gitu. Karena pada saat itu saya dapat pekerjaan, saudara. Jadi satu hal yang kita bisa belajar. Your kingdom come. Kehendak Tuhan itu yang terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Ya, yang keempat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengatakan Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan yang akan mengajarkan dependence day by day setiap hari. Jadi dalam kehidupan doa kita gak perlu. Kadang-kadang ada orang yang punya wishlist atau berdoa yang sampai kemana-mana. Tapi di sini Tuhan menunjukkan kita belajar untuk memenuhi kebutuhan kita hari by hari, day by day. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kadang-kadang kita punya doa ya, kita nggak berdoa tentang holiness of God, kita nggak berdoa tentang kebesaran Tuhan, kita langsung masuknya kalau kita doa kadang-kadang ke sini, saudara. Tadi sebelumnya ada 3 poin sebelumnya, kita skip semua karena kenapa? Kita mau kebutuhan kita terpenuhi. Tapi di situ dikatakan berikanlah pada hari ini secukupnya. Jadi hanya hari ini Tuhan katakan di sana. Nah selanjutnya poin kelima, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Forgiveness atau pengampunan diperlukan agar doa kita ini bisa didengar oleh Tuhan. Jadi principles of prayer, sebelum kita bisa berdoa kita harus benar dulu dalam attitude kita, dalam cara kita berpikir, dalam firman yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita harus benar. Karena kalau kita nggak benar, kita doa pun sia-sia, saudara. Jadi Tuhan mengatakan kita harus mengampuni dulu. Kalau kita berdoa Tuhan nggak jawab, seringkali ada nggak kita bitterness, kita belum mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kita ada masalah dengan orang, tadi dikatakan tanpa kekudusan tidak bisa melihat Tuhan, tapi dikatakan sebelumnya berusaha hidup damai dengan semua orang. Jadi artinya kita harus punya forgiveness dalam kehidupan kita. Lukas 6:28, kita nggak usah buka supaya lebih cepat. Tapi Lukas 6:28 mengatakan bahwa kita berdoa bagi orang-orang yang menyakiti kita. Ke-6, salah. Lead us not into temptation but deliver us from evil. Di sini ada 2 arti, yaitu ujian atau pencobaan. Yakobus 1:13 mengatakan, kita buka aja, quick. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi di sini jelaskan, lead us not into temptation but deliver us from evil ini bisa diartikan 2 meaning. Yang pertama kita bisa artikan, yaitu kata-kata ini artinya pencobaan atau kita artikan ujian. Kalau kita ada beberapa point of view yang different, tapi kalau yang saya percaya yaitu it talks about pencobaan. Karena di sini dikatakan evil. Jadi jangan bawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi mengajarkan kita untuk meminta pimpinan Tuhan agar kita dijauhkan dari pencobaan. Tapi kalau kita sampai mendapatkan pencobaan, mengajarkan kita untuk meminta kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kita untuk menolak akan dosa. Untuk menolak akan pencobaan itu. Maka dari itu ayat 1 Korintus itu bukan tawari, salah. 1 Korintus 10:13 seperti yang tadi dinyanyikan di lagu ketiga, percaya kuasamu. Itu di-quote di lagu itu. Tadi waktu praise and worship lagu yang ketiga, percaya kuasamu itu di-quote. 1 Korintus 10:13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.